dan kepala distrik merupakan mitra strategis bagi pemerintah kabupaten. Mengacu pada wilayah yang luas, kendaraan operasional amat dibutuhkan para kepala kampung dan distrik sebagai alat transportasi pelayanan ke masyarakat menjangkau pelosok kabupaten. Semua kami punya kesulitan luar biasa. Jadi kami mohon terima kasih Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Selama ini kami macam sebaras saya ini tidak tahu apakah orang ini dari mana, apakah orang ini kepala suku atau tidak. Uniknya, 90% dari penerima bantuan kendaraan operasional ini belum memiliki keterampilan mengendarainya, sehingga diperlukan beberapa waktu untuk bisa memanfaatkan bantuan Pemda ini. Setelah beberapa kabupaten yang sudah kita mekarkan, kemudian yang tersisa di induk adalah sekitar 11 distrik atau kecamatan dan 117 kampung dan kelurahan. Setelah saya dengan Wakil Bupati naik, dari jumlah 117 itu menjadi 332 kampung atau desa ditambah dengan kelurahan. Kemudian dari 11 distrik atau kecamatan itu berubah menjadi 40. Dan jangkauannya agak jauh dan transportasi ini menjadi kendala, maka pemerintah mengambil kebijakan untuk kita membagi kendaraan operasional bagi kepala-kepala kampung dan mobil kepada kepala-kepala distrik, sehingga mobil dengan motor ini gunakan untuk jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Mungkin ada informasi yang bisa kami dapat, dalam hal ini pemerintah daerah, mereka bisa akses karena ada kendaraan yang bisa kita fasilitasi, sehingga informasi kami cepat dapat, sehingga penanganan juga cepat pula. Ini yang kami harapkan sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik ke depan. Kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung menjadi mitra yang strategis, apalagi mereka juga bagian dari pemerintah yang paling bawah. Kami berharap komunikasi, kemudian komitmen pelayanan kepada masyarakat ini bisa berjalan dengan baik, sehingga moto Kabupaten Jaya Wijaya, Jokotak Hubuluk Motok Hanerogo, yang artinya kita mengendaki hari esok harus lebih baik dari hari ini, bisa kita wujudkan secara bersama. Bertolak dari sejarahnya, Kabupaten Jaya Wijaya merupakan contoh cikal bakal pemekaran daerah kabupaten yang sukses melahirkan 7 kabupaten baru. Pembangunan di Kabupaten Jaya Wijaya yang berpusat di Kota Wamena terbilang jauh lebih pesat ketimbang pembangunan kabupaten pesisir di Papua. Kendati ditinjau dari posisi geografis, kendala akses jalur transportasi yang hanya bisa ditempuh lewat jalur udara. Seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan bagi pembangunan fisik dan kebutuhan masyarakat yang didatangkan dari luar Wamena diangkut dengan pesawat udara. Bandara Wamena menjadi zona tersibuk bagi mobilitas penumpang dan barang. Untuk itu, renovasi dan perluasan bandara mutlak diperlukan. Selain mendesak, guna menopang pembangunan ekonomi di kawasan Pegunungan Tengah, pembangunan bandara ini akan membuka isolasi wilayah antar daerah pegunungan. Kendala terbesar yang kami hadapi saat ini adalah aksesibilitas. Kenapa aksesibilitas? Karena 11 kabupaten yang ada di wilayah Pegunungan Tengah Papua ini tidak bisa melalui laut, tetapi yang satu-satunya transportasi yang kita andalkan adalah melalui udara. Jadi kalau kita lihat Wamena ada perkembangan yang terjadi, ada banyak besi-besi yang mungkin sekitar 1-2 ton yang ada ini diangkut melalui Bandara Wamena yang selama ini ada cuman 2.000 ya. Sekarang kami akan perpanjang lagi 450, berarti 2.450, berarti pesawat yang lebih besar akan bisa mendarat. Harapan kami ke depannya kalau dengan perpanjang landasan ini, penumpang kita 10 atau 11 kabupaten yang ada wilayah Pegunungan Tengah Papua ini untuk akses keluar Papua tidak melalui Jayapura, tetapi dari sini langsung kita ke
mudah-mudahan ada rute, karena kemarin Menteri Perhubungan telah menyampaikan kepada kami bahwa akan ada rute khusus yang akan dibuka di wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk mengakses masyarakat yang wilayah Pegunungan Tengah Papua untuk keluar, dan saya kira itu akan terwujud karena perpanjangan dan perluasan bandarnya akan dilakukan tahun ini. Itu juga akan membantu akses kami untuk bagaimana pesawat kargo yang lebih besar masuk untuk membantu pertumbuhan wilayah Pegunungan Tengah Papua. Namun yang tak kalah penting, pemerintah kabupaten mengupayakan tersambungnya jalur darat yang bisa menjadi akses jalan yang menghubungkan seluruh wilayah hingga pelosok wilayah Pegunungan Tengah Papua. Denyut nadi ekonomi Wamena terpusat pada pasar Jibama dan Sinakma. Di pasar inilah ratusan orang berkumpul melakukan transaksi jual beli terbesar di kota ini. Aneka hasil bumi dan hewan ternak dijual beli di pasar ini. Mereka datang dari berbagai wilayah di sekitar Wamena, daerah Kuruli, dan Pokondili. Para penjual biasanya membawa barang dagangan dengan mobil angkutan umum atau mobil sewaan. Tak hanya itu, pedagang yang berasal dari luar Papua mencari penghidupan di sini dan membaur dengan warga setempat. Sungguh terlihat kehidupan yang harmonis antara beragam suku dan etnis di Papua. Di sini geliat perekonomian terjadi, begitu pula dengan interaksi sosial masyarakat. Tapi para pedagang di sini tidak hanya penduduk asli saja dari Wamena, ada juga para pedagang yang berasal dari daerah pendatang. Salah satunya sebelah saya, Mbak. Ini Mbak. Apa kabar? Mbak Sukarsi ya? Iya. Mbak, sambil jalan yuk Mbak. Iya. Dari mana Mbak asalnya? Saya dari Probolinggo. Probolinggo, Jawa. Iya. Jualan apa Mbak di sini? Kue toh. Yang mana kuenya? Oh, itu. Itu. Oh. Jadi itu semua teman-teman Mbak dari Jawa juga? Iya, semua. Kue apa sih? Sembarang toh. Banyak ya? Iya. Sudah berapa lama jualan di sini? 7 bulan. 7 bulan. Jadi mungkin kalau misalnya penduduk asli Wamena jualannya hasil-hasil bumi. Iya. Kalau misalnya Mbak kue-kue ya. Iya. Tapi laku ya, cukup laku di sini. Cukup laku. Geliat ekonomi di kawasan Pegunungan Tengah Papua semakin lengkap dengan pembangunan fasilitas pasar yang disebut Wamena Mall. Harapan adanya suatu pasar modern yang hadir di wilayah Pegunungan Tengah Papua amat dinanti masyarakat, sehingga dapat mengangkat perekonomian di Kabupaten Jayawijaya. Masyarakat tak perlu pergi jauh melakukan aktivitas berbelanja hingga ke kota Jayapura. Geliat bisnis yang kondusif di kota Wamena diharapkan menjadi pintu gerbang untuk pengembangan perekonomian di kawasan Pegunungan Tengah Papua. Secara administrasi, gugusan ini berada di bawah Provinsi Papua Barat. Kepulauan ini menjadi tujuan para penyelam dan terkenal akan keindahan pemandangan bawah lautnya.
ditetapkan sebagai buah pemekaran wilayah. Wilayah Raja Ampat yang terdiri dari 80% wilayah laut dan selebihnya daratan terkonsentrasi pada pengembangan pariwisata bahari. Untuk lebih mengenalkan Raja Ampat ini, kami melalui beberapa program itu promosi, baik promosi itu baik ke dalam negeri maupun ke mancanegara, baik ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, Australia, maupun Asia. Kami ikut untuk mempromosikan Raja Ampat. 2010 ke atas ini kami tidak promosikan, tapi kami membuka pasarnya, kami menjual. Jadi itu yang menjadi perhatian kami untuk membangun kabupaten ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung seperti bandara, pelabuhan, maupun telekomunikasi, rumah sakit, dan sebagainya untuk menunjang proses program dan pariwisata ini. Kawasan hutan cagar alam dan konservasi mendapat perhatian ekstra pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Menciptakan masyarakat madani dengan segenap kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Raja Ampat masih belum melirik sektor pertambangan. Pemerintah Raja Ampat belum mengeluarkan izin eksploitasi tambang. Kabupaten kami ini 80% itu adalah laut. 20% yang sisa itu adalah daratan. Tetapi 80% daripada daratan tadi 20% itu adalah hutan cagar alam. Hutan cagar alam, hutan lindung, maupun hutan konservasi yang lain. Sehingga kami sangat hati-hati sekali untuk bidang tambang ini. Sehingga sampai sekarang sektor tambang ini kami tidak begitu konsentrasi ke sana, ya. Tetapi kami mengajak masyarakat untuk lebih mengarah ke laut. Yang lalu ramainya orang menyoroti Raja Ampat tentang masalah tambang ini. Tapi begitu kami pada awalnya mereka investor itu masuk, ya kami pertemukan di masyarakat, terus silakan kami berikan izin untuk mereka eksplorasi. Tetapi setelah mendapat apakah di sini ada nilai tambangnya apa di sini ada, setelah itu kami untuk mengeluarkan izin eksploitasi itu sampai sekarang kami belum keluarkan itu karena kami perhatikan kondisi wilayah tadi. Kita bersyukur ya sampai dengan saat ini Raja Ampat sangat aman, sangat kondusif sehingga kegiatan wisatawan oleh para wisatawan asing maupun domestik itu masih berjalan dengan baik. Kita berharap memang kondisi aman Raja Ampat seperti ini akan terus dipelihara dengan baik. Potensi Raja Ampat memang sangat luar biasa. Kemudian Raja Ampat terdiri dari daerah banyak-banyak kepulauan, sehingga hal ini sangat memungkinkan untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Biasanya daerah yang terbuka seperti kepulauan ini lebih aman dibandingkan kalau tempat-tempat yang lebih ke dalam gitu ya. Sehingga kita berharap wisatawan akan terus nyaman di Raja Ampat, dan memang itu yang kita lakukan bersama karena keamanan merupakan salah satu faktor penting kelancaran wisatawan di Raja Ampat. Pembahasan pembentukan daerah otonom baru atau DOB sejatinya harus berpedoman pada percepatan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Pemekaran Papua dimaksudkan untuk percepatan rentang pelayanan dan pembangunan Papua sebagai dasar otonomi. Macam kayak rumah sakit sudah dibangun, kayak kita di kabupaten kan sudah ada rumah sakit umum juga sudah. Kalau jalan kan sudah kita lihat kan sudah jalan apa begitu kan sudah bagus, sudah ditata aspal. Dulunya kan masih lubang-lubang, kok sekarang sudah diaspal apa semua. Perhatian pemerintah untuk macam kayak kita ibu-ibu yang penjualan di pasar begini, soalnya yang kita jual belum diperhatikan tuh. Kalau masalah dalam pasar begini kan kita belum diperhatikan begitu tuh. Aspirasi masyarakat hendaknya menjadi masukan berharga bagi tiap-tiap pemimpin daerah, menciptakan kesejahteraan yang terus meningkat bagi masyarakatnya. Harus pemerintah itu tanggung jawab masyarakat, jangan masyarakat tinggal begini saja. Itu setiap hari itu masyarakat nanti becek saja, tidak ada yang bangun lagi. Orang seberang sana datang tuh duduk yang baik-baik, kami orang Papua ini duduk begini saja. Wali kota dengan bupati itu percaya penuh untuk masyarakat yang kasih maju orang. Jangan orang tinggal saja baru setiap hari orang punya apa, kami yang maju terus. Partai kah apakah orang punya barang yang maju kah itu kami. Sentilan bagi pejabat daerah di Papua yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota ketimbang bersama rakyatnya. Yang paling bagus itu kalau pejabat-pejabat itu datang kepada masyarakat, bisa tahu apa kekurangan pada masyarakat, seperti sarana pembangunan apa semua, itu kan pejabat sendiri yang lihat dengan mata sendiri bahwa di sini yang harus dibangun, ini yang kurang. Sudahkah masyarakat Papua sejahtera? Gerak pembangunan di Papua masih terus berlanjut. Otonomi khusus memungkinkan putra Papua maupun yang berasal dari luar Papua untuk bersama-sama bekerja membangun Papua. Segenap putra Papua terpanggil memajukan bumi cendrawasih yang aman, damai, sejahtera.